Oke, selamat datang. Hari ini kita akan mengupas tuntas cara mengubah pendapatan bisnis yang naik turun jadi sebuah sistem yang bisa diandalkan. Kita akan mengubah marketing yang tadinya serba kacau menjadi sebuah mesin penghasil pendapatan yang konsisten. Pernah nggak sih Anda ngerasa cemas bertanya-tanya, bulan depan penjualan datang dari mana ya? Kalau pendapatan bisnis Anda terasa seperti misteri, tenang, Anda nggak sendirian kok. Stres karena penjualan yang nggak bisa diprediksi itu masalah yang umum banget, dan hari ini kita akan cari solusinya bareng-bareng. Coba kita lihat perbedaannya. Di sebelah kiri ada yang namanya marketing acak-acakan. Ya, posting tanpa rencana, ikut-ikutan tren, terus berharap yang terbaik. Hasilnya bisa ditebak, kacau. Nah, di sisi lain ada mesin penjualan. Ini adalah sistem yang basisnya data, usahanya strategis, dan hasilnya bisa diprediksi. Tujuan kita hari ini jelas, membawa Anda dari sisi kiri yang penuh kekacauan ke sisi kanan yang penuh kejelasan. Oke, langkah pertama buat keluar dari kekacauan ini sebetulnya dimulai dari perubahan mindset yang mendasar. Ini bukan soal bekerja lebih keras, tapi soal bekerja jauh lebih cerdas. Ini nih, mitos yang harus kita hancurkan bareng-bareng. Makin banyak yang dikerjain, makin banyak hasilnya. Kenyataannya, sukses itu bukan soal seberapa banyak keringat yang keluar, tapi soal menempatkan energi kita pada hal-hal yang benar-benar strategis. Fokus yang terpecah-pecah cuma akan ngasih hasil yang seadanya. Kalau pendapatan Anda lagi nggak stabil, gampang banget kan nyalahin hal-hal di luar sana. Ah, algoritmanya lagi aneh, atau kayaknya saya kena shadow ban deh. Tapi coba deh kita jujur, masalah sebenarnya itu bukan faktor eksternal yang nggak bisa kita kontrol. Masalahnya itu ada di dalam, kita belum punya sistem. Dan sistem itu bisa kita bangun dan kita kontrol sepenuhnya. Nah, sekarang ayo kita bangun mesin itu. Ada 3 komponen penting yang saling nyambung satu sama lain. Dan ini yang jadi fondasi dari mesin penjualan yang bisa kita andalkan. Kita bedah satu persatu ya. Ini dia 3 pilarnya. Pertama, penawaran yang gak bisa ditolak. Kedua, funnel atau saluran penjualan yang konversinya tinggi. Dan ketiga, traffic atau lalu lintas yang konsisten. Ingat ya, ini kayak 3 kaki meja. Kalau salah satu aja lemah, seluruh mesinnya bakal goyang. Penawaran yang kuat itu bukan hasil tebak-tebakan. Ini adalah solusi yang super spesifik buat masalah yang benar-benar nyakitin buat satu tipe orang dan bisa ngasih satu hasil yang jelas. Dan ini yang paling penting, penawaran ini harus divalidasi lewat obrolan beneran, sama minimal 10 calon klien ideal, bukan hanya ke AI ya, tapi ngobrol sama manusia. Selanjutnya, pilar kedua, funnel. Di sini, Anda harus jadi detektif data, benar-benar terobsesi sama angka di setiap langkahnya. Dari 100 orang yang lihat, berapa yang klik? Dari yang klik, berapa yang lanjut? Dengan melacak setiap metrik, Anda bakal tahu persis di mana letak pipa bocornya, di mana calon pelanggan Anda pada akhirnya berhenti. Nah, ini penting banget buat dipahami. Harga penawaran Anda itu nentuin jenis funnel apa yang Anda butuhin. Gampangnya gini, buat produk di bawah katakanlah 3 juta rupiah, link checkout simple aja seringkali cukup. Untuk harga menengah, webinar itu cara yang bagus banget buat bangun kepercayaan. Tapi kalau produk Anda mahal, interaksi langsung lewat sales call itu jadi krusial banget buat bangun trust. Komponen terakhir adalah traffic. Kuncinya di sini bukan ada di mana-mana, tapi fokus. Kuasai satu platform utama dan satu format konten di sana. Terus, bangun jembatan yang jelas dari konten Anda ke funnel, misalnya dengan ngasih PDF gratis. Oh, dan ini tips pro. Konten yang performanya paling bagus, posting ulang aja tiap 3 bulan. Nggak perlu pusing bikin konten baru setiap hari. Oke, mesinnya udah kita bangun. Sekarang, mesinnya butuh bahan bakar. Kita butuh konten yang emang dirancang secara spesifik buat menjual, bukan cuma buat menu-menuhin feed. Hati-hati banget sama tren yang satu ini. Musuh terbesar konversi saat ini adalah apa yang disebut AI slop. Konten generik yang rasanya hambar, nggak punya nyawa, dan gagal nyambung sama manusia beneran. Konten yang menjual itu harus terasa manusiawi, yang lahir dari pemahaman mendalam tentang masalah audiens Anda. Ini dia resepnya, formula 4 langkah buat bikin konten yang menarik. Pertama, hook atau pancingan yang super spesifik. Kedua, gali lebih dalam masalah dan rasa sakit audiens. Ketiga, sajikan solusi dan jangan lupa kasih bukti seperti testimoni. Terakhir, kasih satu ajakan bertindak atau CTA yang jelas. Satu aja, jangan bikin bingung. Formula tadi itu kuat banget karena ada psikologi di baliknya. Bagian solusi itu nargetin pembeli emosional, yang begitu lihat jawabannya mereka langsung yakin. Sementara itu, bagian bukti itu buat nargetin pembeli logis, yang butuh lihat testimoni dulu sebelum bertindak. Jadi konten Anda harus bisa melayani 2 tipe orang ini sekaligus. Kita udah bahas komponen mesinnya dan bahan bakarnya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling penting. Mindset orang yang ngejalanin mesin ini.
Anda harus mulai berpikir seperti seorang operator, bukan cuma sebagai seorang kreator. Jadi, tinggalkan deh semua kegiatan marketing yang serba asal gerak. Mulai sekarang, lacak setiap metrik di spreadsheet. Tujuannya apa? Supaya hasilnya bisa diulang lagi. Kalau sistem Anda udah jalan, Anda bahkan bisa prediksi performa konten cuma dalam 90 menit setelah diposting, jadi Anda bisa beradaptasi dengan super cepat. Nah, ini ada PR buat Anda. Coba deh, lakukan 10 kali panggilan riset selama 60 menit dengan klien ideal Anda. Aturan utamanya cuma satu. Jangan jualan apapun. Tujuannya murni buat memahami masalah mereka sedalam-dalamnya. Percaya deh, obrolan dengan manusia asli bakal ngajarin Anda jauh lebih banyak daripada ribuan prompt AI manapun. Ini cara kerja seorang operator sejati, reverse engineering atau rekayasa mundur. Mulailah dari target pendapatan Anda, misalnya target 100 juta. Oke, dari data konversi yang Anda punya, hitung mundur. Buat dapat 100 juta, itu butuh berapa klien? Buat dapat klien segitu, butuh berapa leads? Dan buat dapat leads segitu, butuh berapa banyak postingan? Nah, ini yang mengubah harapan jadi sebuah rencana. Dan kita kembali ke tema inti kita hari ini. Pertumbuhan itu bukan datang dari melakukan lebih banyak hal. Justru sebaliknya, pertumbuhan datang dari melakukan lebih sedikit hal, tapi dengan kualitas yang jauh lebih baik dan terukur. Penguasaan yang mendalam dan fokus adalah kunci pertumbuhan yang bisa di-scale. Jadi setelah semua ini, pertanyaan terakhir buat Anda adalah, apa satu strategi yang akan Anda kuasai dan berkomitmen penuh untuk melakukannya selama 90 hari ke depan? Pilih satu, abaikan yang lain untuk sementara, dan mulailah membangun mesin penjualan Anda yang bisa diandalkan.